Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisa. Saya dari Prodi Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia dasar, khususnya berupa materi kimia dan pandangan atom-atom molekular. Pertama kali yang akan saya bahas itu adalah reaksi kimia, di mana reaksi kimia memiliki pengertian transformasi yang mengubah komposisi kimia suatu zat. Sedangkan setelah itu ada penguraian, di mana penguraian adalah reaksi kimia di mana satu zat akan terurai menjadi dua zat atau lebih zat yang lebih sederhana. Selain itu ada pula zat murni dan campuran. Zat murni adalah zat yang benar-benar murni yang tidak ada campurannya sama sekali. Sedangkan campuran yaitu adalah zat yang terbentuk atau terbuat dari beberapa campuran zat-zat lainnya. Campuran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen sendiri memiliki ciri-ciri berupa properti yang sama di seluruh sampel. Biasanya berupa larutan seperti oralit. Oralit terbuat dari campuran gula dan juga air yang mengakibatkan zat keduanya ini tercampur menjadi satu. Sedangkan yang heterogen ini adalah campuran yang lapisannya terpisah dan memiliki dua atau lebih wilayah dengan proporsi yang berbeda. Selain itu ada pula perubahan kimia. Pertama itu ada reaksi kimia, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa terdapat reaksi kimia yang memiliki ciri pembentukan zat atau senyawa baru, terus melibatkan perubahan susunan kimia suatu zat, dan yang ketiga, zat baru memiliki sifat fisik yang berbeda. Selain reaksi kimia, terdapat pula perubahan fisik, di mana perubahan fisik itu tidak ada zat baru yang terbentuk. Lalu, zat yang dapat berubah wujud atau proporsinya itu tidak dapat berubah. Terus selanjutnya ada molekul. Molekul itu adalah atom-atom yang bergabung membentuk zat yang lebih kompleks. Terdapat pula di dalam molekul itu partikel diskrit dan masing-masing terdiri dari dua atau lebih atom. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori atom Dalton, di mana di dalam teori ini Dalton menyatakan bahwa atom tidak dapat dihancurkan. Selain itu, dalam setiap sampel unsur murni, semua atom memiliki massa dan sifat lainnya yang identik. Lalu Dalton juga menjelaskan atom-atom dari unsur yang berbeda dalam massa dan sifat-sifat lainnya. Selanjutnya, Dalton juga menjelaskan bahwa dalam senyawa tertentu, atom-atom penyusunnya selalu hadir dalam rasio numerik tetap yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor kuantum utama. Pertama, bilangan kuantum utama N menggambarkan tingkat energi tempat orbital berada. Yang kedua, perbedaan E terbesar adalah antara tingkat E. Yang ketiga, nilai N adalah bilangan bulat lebih dari sama dengan 0. Orbital D nilai adalah 2,2 bilangan nodal memiliki 4 lobis. Orbital P memiliki 2 lobis dengan bidang nodal di antara keduanya. Orbital S mempunyai N-1 simpul, memiliki peluang untuk menemukan elektron bentuk bulat. Prinsip pengecualian Pauli: tidak ada dua elektron dalam atom yang sama yang dapat memiliki energi yang persis sama. Yang kedua, tidak ada dua elektron dalam atom yang sama yang dapat memiliki rangkaian bilangan kuantum yang identik. Jadi di sini kita akan belajar tentang elektronik atom. Radiasi elektromagnetik atau cahaya. Sifat cahaya adalah gelombang. Sedangkan untuk sifat gelombang yaitu sesuatu yang berubah secara periodik terhadap waktu. Ombak jumlah kotane untuk gelombang yang dengan kecepatan yang sama, makin panjang gelombangnya maka makin kecil untuk frekuensinya. Gelombang yaitu medan listrik dan medan magnet tegak lurus. Untuk radiasi elektromagnetik yaitu semua radiasi elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya yaitu 300 kali 108 meter per sekon. Untuk estesis cahaya adalah partikel dan gelombang. Cahaya sendiri datang dalam bentuk paket-paket energi
yang mana setiap paket itu terdiri dari satu elektron. Setiap paket harus memiliki energi yang cukup untuk melepaskan elektron dari logam. Misalkan energi yang tersisa berubah menjadi energi kinetik. Frekuensi sendiri memberitahu kita bahwa elektron dari setiap paket, semakin banyak paket atau detik yang kita dapatkan, maka semakin banyak sekali elektron yang dilepaskan. Untuk sifat gelombang, menurut Lois dan Bacall. Untuk sifat gelombang sendiri, menurut Lovis de Broglie, yaitu jika cahaya bisa menjadi partikel, mungkin materi bisa menjadi gelombang. Sifat energi dari Born mengadopsi asumsi Planck dan menjelaskan fenomena ini dengan cara energi hanya diserap atau dipancarkan sedemikian rupa untuk memindahkan elektron dari suatu keadaan energi yang diizinkan ke keadaan energi lain. Untuk mekanika kuantum, yaitu setiap elektron dapat dijelaskan menggunakan persamaan gelombang yang berdiri. Nah, untuk nilai integrasi sangat penting untuk dideskripsikan di sini. Contoh persamaan gelombangnya yaitu Y sama dengan sin X.